Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan. Kita sehat, kita kuat. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Mari kita angkat satu pujian dan kita menyembah, dan setelah itu kita dengar firman Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau sampaikan buat kita hari ini? Amin, haleluya. Mari kita masuk dalam pujian ini. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya seperti kasih-Mu. Sungguh saudara, tidak ada kasih di dunia ini seperti kasih Yesus buat kita. Tak berbeda lagi. Amin Tuhan, terima kasih. Kasih seperti ini sanggup mengubah hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu, Yesus, hanya kasih Yesuslah yang sempurna di dalam saudara dan saya, dalam kita. Saudara tidak salah kalau mengagumi Yesus di dalam firman-Nya dan cintanya yang luar biasa kepada saudara. Saudara tidak salah untuk mengagumi Dia. Hanya Dia yang layak untuk kita kagumi. Kasih Bapa, kasih Yesus tidak ada duanya dibandingkan oleh kasih manusia. Sehebat apapun manusia itu masih banyak kekurangan. Tetapi di dalam Yesus tidak ada kekurangan. Kasih-Nya sungguh-sungguh sempurna. Tuhan, terima kasih. Kita layak untuk bersyukur. Kita layak untuk berterima kasih buat semua kebaikan, semua cintanya yang diberikan kepada kita. Segala kekurangan kita, Yesus itu bisa menerima. Maka dari itu saya katakan, jangan takut. Apapun masa lalumu, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, hampiri Dia. Masuklah dalam takhta hadirat kuasa-Nya. Yesus selalu terbuka untukmu. Tangannya selalu terbuka, hatinya selalu terbuka untuk menerima saudara. Jangan saudara putus asa ketika saudara memiliki masalah yang kelam. Dahulu, kemarin, hari ini, Yesus tetap menanti engkau. Kasih-Nya jangan diragukan. Engkau akan berjumpa dengan orang-orang yang penuh kasih dari Yesus sendiri. Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya.
tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu ya Bapa, kasih-Mu yang tiada duanya, kasih-Mu yang tiada tandingannya. Bapa terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih Yesus, kasih-Mu tiada duanya. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih ya Bapa. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu tiada duanya Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Kasih-Mu luar biasa Yesus. Bapa terima kasih ya Bapa. Haleluya. Bapa terima kasih. Kasih-Mu tiada duanya Bapa. Tidak ada manusia yang bisa mengasihi sesama manusia seperti Engkau mengasihi kami Bapa. Ampuni kami Tuhan, ampuni hamba ya Bapa. Namun hamba mau terus belajar agar bisa mengasihi seperti Engkau Tuhan, sekalipun tidak sempurna. Bapa terima kasih. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, ajari kami terus dalam kebenaran firman-Mu, karena kami mau terus belajar di dalamnya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa dan menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam firman Tuhan Bapak Ibu. Hari ini hanya ada sedikit ayat saya mengambil tentang kasih. Masih kasih terus ya. Masih nyambung ya dari minggu lalu sampai sekarang tetap kasih ya. Tapi saya ganti aja judulnya biar gak bosen. Inikah cinta? Siapa yang pernah bercinta? Orang kalau bercinta apa saja diberikan ya, tanpa memikirkan yang lain. Pokoknya aku cinta, semua tak kasih gitu ya, karena cinta. Di dalam 1 Korintus 20 ada ayatnya, ada, yuk kita baca yuk. Dalam 1 Korintus 3, saya mengajak dari ayat yang keempat saja. Ini berbicara tentang kasih ya, berbicara tentang kasih, berbicara tentang cinta. Di ayat yang keempat, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Nah, cinta itu juga murah hati. Tapi kalau sudah nggak cinta, eman medit gitu ya. Tetapi ini yang saya katakan hari ini berbicara tentang kasih. Kasih itu sabar. Di ayat berapa Bu? 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Kita baca sampai ayat yang ke-8. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ditandain. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Itu namanya kasih, itu namanya cinta. Cinta belum lengkap kalau cinta, itu kasih yang lebih pas itu kasih. Kalau cinta itu masih bisa loncat-loncat, cinta sana, cinta sini, cinta situ gitu ya. Tapi kalau kasih itu merata, aku mengasihi engkau, aku mengasihi dia, aku mengasihi kamu, aku mengasihi siapa gitu ya. Itu tentang kasih. Ayat 5, ia kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Enggak. Kasih itu penuh dengan kesopanan dan pengertian yang sangat dalam. Itu kasih. Cinta sama kasih berbeda. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Itu kalau orang punya kasih. Kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.
mengerti kalau orang itu salah mengerti. Tahu nggak kalau dia itu disakiti? Tahu, tapi tidak tersimpan. Kasih itu selesai. Mungkin kecewa itu hitungan menit, paling lama boleh tinggal itu 5 menit gitu aja. Dan setelah itu 24 jam musnah sudah, tidak ada sama sekali. Cukup 5 menit saja gitu. Ada ya lagu orang-orang 5 menit saja itu ya. Terus ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tetapi kasih tidak akan pernah lenyap dari kehidupan saudara. Maukah saudara menyimpan kasih, bukan menyimpan dendam, tetapi menyimpan kasih? Kalau ada saudaramu, ini saya cuman ini ilustrasi saja, saya cuman intermezzo aja gitu ya. Jadi ini bukan yang sesungguhnya. Mungkin saudara juga, waduh gimana ya Bu kalau seperti ini. Mungkin kalau saudara punya keluarga dan keluarga saudara itu membutuhkan, yang paling rawan itu pasti uang. Terus kebutuhan sehari-hari ya, mungkin itu yang sangat rawan sekali. Jadi saya mengambil contohnya di sana. Bapak Ibu setuju nggak kalau saya mengambil contoh di sana? Kalau saya mau berilustrasi tentang kasih dan cinta ini, gimana? Kalau mendoakan kan biasa ya. Oh ya aku punya doa gitu. Tapi kalau sekarang sudah berbicara keuangan, itu bagaimana? Rasanya kok sukar gitu. Nah saya mengambil yang sukar aja. Kalau saudara punya keluarga dan keluarga saudara itu membutuhkan keuangan. Dan ketika itu saudara ada. Tapi namanya orang kadang-kala ada, kadang-kala juga tidak ada. Ketika saudara ada, saudara meminjami. Tetapi ketika saudara membutuhkan, dari keluarga ini orang dekat aja ya. Kalau orang luar tambah nggak bisa kita untuk melambangkan dalam kasih ini ya. Ada juga sih orang luar, tapi saya mengambil dari orang dekat aja. Ketika dia membutuhkan dan saudara punya, saudara pinjami. Pada suatu ketika, namanya orang-orang kan banyak, orang-orang itu mesti mengilustrasikan semuanya itu seperti roda yang berputar gitu. Kadang di bawah, kadang di atas. Nah ketika di atas kita punya, ketika di bawah kita nggak punya, itu masalahnya ya. Nah diblindes gitu ya kalau di bawah. Nah ketika keluarga saudara ini punya, dia sombong. Ketika dia nggak punya, dia datang kepada saudara. Dan pada suatu ketika datang kepada saudara, saudara memberikan pinjaman dengan jumlah misalkan sekian gitu ya. Nggak usah saya sebut ya angkanya sekian. Dan ketika keluarga saudara ini mulai ada dan saudara ada di bawah, saudara datang untuk meminta uang saudara sendiri, apa yang terjadi? Dia tidak memberikan. Padahal kita anak-anak Tuhan yang ngerti firman, orang yang disebut orang Kristen. Dia tidak memberikan. Malah dia berkata, masa kamu lupa? Kasihlah saudaramu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Adakah kekecewaan di dalam engkau? Pasti. Tetapi saya mau memberitahukan kepada saudara yang sangat saya kasih dan saya sayangi. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri
dan tidak sombong. Mari kita belajar dari ayat yang keempat ini. Kita belajar untuk mengasihi. Kasih tanpa hati yang ikhlas tidak bisa. Tetapi hari ini saya mau mengatakan mari kita punya hati yang ikhlas. Agar apa? Agar kita bisa melakukan kasih. Seperti yang Yesus berikan buat kita. Kasih akan menutupi segala-galanya. Kita tahu bahwa kita manusia yang sangat terbatas. Tidak mungkin kita bisa melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Tetapi mari kita terus belajar. Bu, sampai kapan Bu? Bosen saya rasanya belajar untuk mengasihi dan mengasihi. Pengorbanan saya ini sudah banyak. Kepada keluarga, kepada saudara, kepada orang-orang dekat saya. Ya sudah, tidak ada habisnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak ada habisnya, saya tidak bisa berkata harus bagaimana. Tetapi mari saya mengajak Bapak Ibu untuk terus belajar. Untuk belajar mengasihi. Biar sudah Tuhan taruh itu di misbah Tuhan. Dan Tuhan yang akan perhitungkan semuanya. Bu, saya ini dalam keadaan yang gak punya loh Bu. Dalam keadaan yang pas. Dan saya sangat membutuhkan. Tapi kenapa Ibu kok selalu mengajarkan saya dengan kasih ini? Iya. Karena firman Tuhan ketika mengajarkan kita untuk kasih. Maka semuanya itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Bukankah cinta seharusnya lebih banyak memberi, berkorban? Benar gak? Bukan menuntut apalagi memaksa. Saudara akan mengatakan demikian. Masa Bu, karena cinta aja saya harus banyak pengorbanan, harus banyak dituntut. Dan saya harus melakukan semuanya yang baik. Mending saya gak kasih-kasihan, gak cinta-cintaan, selesai sudah. Ya, saya nggak bisa memberi jawaban apa-apa. Tetapi yang mau saya katakan hari ini adalah ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Jadi kalau saudara memiliki cinta, memiliki kasih, saya ingatkan. Kalau saudara meminjam terutama uang kepada saudaramu, saudara harus bertanggung jawab tetap mengembalikan. Amin. Karena apa? Karena keuangan itu sangat dibutuhkan. Di sini yang Musa katakan, jangan ketika saudaramu sudah meminjami engkau uang, ketika dia membutuhkan, apa kok nggak bisa melakukan firman ya? Di dalam firman kan mengatakan harus mengasihi dan mencintai saudaranya. Ini terlepas dari cinta kasih. Kalau saudara meminjam uang kepada saudaramu dan saudaramu saat itu ada, ketika saudaramu tidak ada, ya kita harus bertanggung jawab untuk mengembalikan. Supaya apa? Supaya kemuliaan Tuhan itu nyata di dalam orang percaya. Orang yang percaya kepada Kristus disebut orang Kristen. Biarlah di dalam kekristenan ini akan nampak cahaya kemuliaan Tuhan. Jadi tidak salah pengertian. Kalau semuanya digebir, walah wis tak pinjam aja kepada gembalaku. Ada nggak jemaat yang pinjam gembalanya? Ada. Tetapi hati gembala cuman memikir, tak kasih itu gitu ya, tapi tersimpan di hatinya. Kalau dia bayar ya biar dia bayar, tapi kalau dia nggak bisa bayar ya sudah. Itu ada gembala yang seperti itu ada. Tetapi di sini saya tidak berbicara tentang antara gembala dan jemaat, tetapi saya berbicara antar keluarga, antar saudara. Jadi saya ingatkan, kasih memang ada, kasih itu ada,
cinta itu ada. Tetapi kalau hal berbicara keuangan, ketika engkau meminjam kepada saudaramu, kepada keluargamu, ketika engkau punya, engkau juga harus mengembalikan. Kecuali saudaramu itu mengatakan tidak pinjam, tapi aku memberi, itu berbeda. Pemberian dan pinjam itu sudah berbeda. Kalau engkau diberi, engkau tidak usah mengembalikan. Tetapi kalau engkau dipinjami, engkau harus mengembalikan. Dan kalau sudah diberi dan suatu ketika engkau ditagih, kalau engkau punya, ya sudah, relakan untuk diberikan kembali. Katakan, dulu kamu memberi, sekarang aku beri. Gitu. Jadi bukan bayar hutang, tetapi kalau yang meminjam itu berbicara hutang dan itu harus dikembalikan. Apalagi yang meminjami saudaramu sedang dalam proses. Jadi supaya kemuliaan Tuhan boleh semakin nyata. Karena firman Tuhan ini di sini dikatakan di ayat 8, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir. Kalau kasih itu tidak akan pernah berkesudahan, tetapi nubuat itu akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Nubuatan dan bahasa roh akan berhenti, tetapi kasih tidak akan pernah berakhir. Nah, di dalam kasih yang tidak pernah berakhir, jangan sampai ada yang salah paham. Hanya karena tidak bisa mengembalikan pinjaman, akhirnya kasih itu terpangkas. Ada kesalahpahaman di antara hubungan keluarga. Mari jangan sampai kita tertipu oleh pekerjaan iblis yang selalu mencuri damai sejahtera, mencuri sukacita, mencuri kepercayaan, dan mencuri ketenangan. Karena iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ketika saudara dibinasakan dalam hubungan dalam kekeluargaan, salah satu yang dipakai oleh iblis adalah uang. Kenapa uang? Karena akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau ada yang mengalami seperti apa yang saya sampaikan ini, selesaikan dengan baik. Salinglah tolong menolong di dalam cinta dan kasih di dalam Yesus. Haleluya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, ajaran-Mu luar biasa hari ini. Kami mau Tuhan menjadi terang kemuliaan-Mu, melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga kami tidak menjadi syak dan tidak menjadi batu sandungan bagi saudara kami, keluarga kami, dan sahabat-sahabat kami. Untuk itu Bapa, berkati anak-anak-Mu Tuhan yang dalam permasalahan keuangan, sehingga bisa menyelesaikan setiap pinjaman-pinjaman kepada siapapun Tuhan. Dan mereka tidak ada yang menjadi kesalahpahaman, tetapi mereka boleh menjadi berkat dan kesaksian yang luar biasa. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Sungguh kami mengagumi akan pengajaran-Mu yang luar biasa ini. Diberkatilah anak-anak-Mu Bapa dimanapun mereka berada, dan dalam problem apapun Tuhan, Engkau sanggup turun tangan dan memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan merasa diberkati oleh firman Tuhan, katakan bersama-sama amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.